Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Handika dari kelas 08 TPLM 007. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Jadi saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sistem Bersensor Ganda. Introduction. Dalam perkembangan teknologi, terutama dalam bidang informatika saat ini, manusia semakin mudah dalam melakukan pekerjaannya. Sistem bersensor ganda. Sistem bersensor ganda adalah sistem yang menggunakan dua atau lebih sensor untuk mengumpulkan informasi atau data dengan menggunakan kombinasi sensor yang berbeda. Sistem ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan atau objek yang diamati. Contoh sistem bersensor ganda. Yang pertama adalah sistem keamanan rumah. Sistem keamanan rumah yang menggunakan sensor bersensor ganda dapat mencangkup kombinasi sensor gerak, sensor pintu atau jendela, dan sensor suhu. Sensor gerakan mendeteksi pergerakan di sekitar rumah, sementara sensor pintu atau jendela mengawasi pembukaan dan penutupan pintu dan jendela. Yang kedua ada drone bersensor ganda. Drone yang dilengkapi dengan sensor bersensor ganda dapat menggunakan kombinasi kamera lidar. Yang ketiga, sistem navigasi kapal. Sistem navigasi kapal sering menggunakan kombinasi sensor GPS dan AIS. Sensor GPS digunakan untuk menentukan posisi kapal secara global, sedangkan AIS digunakan untuk mendeteksi dan melacak posisi kapal lain di sekitar. Disable sensor input. Input sensorik yang dapat digunakan merujuk pada teknologi atau platform yang memungkinkan integrasi dan pemrosesan berbagai jenis input sensorik untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih interaktif. Ada usable sensory input. Pengguna saluran sensor secara bersamaan akan meningkatkan bandwidth interaksi antar manusia dan komputer. Hal ini juga akan membuat interaksi manusia-komputer menjadi seperti interaksi antara manusia dan lingkungan. A yang berkenaan dengan penglihatan atau visual merupakan sensor yang paling utama digunakan dalam komunikasi. B. Suara atau sound digunakan terbatas pada beberapa interface. Misal, suara beep digunakan sebagai warning. C. Pendengaran atau hearing digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga perluasan aplikasi ke interface dapat bermanfaat. D. Rasa atau taste. E. Bau atau smell merupakan sensor yang paling sedikit digunakan karena digunakan sebagai penerima informasi daripada untuk komunikasi. Multimodal dan multimedia system. Sistem multimodal dan multimedia adalah platform atau kerangka kerja yang menggabungkan beberapa metode komunikasi dan berbagai jenis media untuk menciptakan pengalaman pengguna yang kaya dan interaktif. Sistem ini memanfaatkan berbagai input sensorik seperti suara, gerakan tubuh, sentuhan, dan pandangan, serta berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, dan video. Speech pada interface. Keuntungan utama antarmuka multimodal adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan preferensi dan kebutuhan individu. Misalnya bagi mereka yang lebih suka berbicara, pengenalan suara memungkinkan mereka untuk berkomunikasi perangkat secara verbal. Ya, terdapat 3 cara dalam speech pada interface. Yang pertama ada struktur perkataan, 2 pengenalan perkataan, 3 perkataan buatan. Dan non-speech sound digunakan sebagai alarm dan warning atau status informasi. Penampilan informasi yang redundan dapat meningkatkan kinerja user. Contohnya, user dapat mengingat suara yang mencerminkan icon tertentu, tetapi bukan tampilan visualnya. Ketidakjelasan satu metode dapat dipecahkan dengan menggunakan informasi yang ditampilkan melalui media lain. Misalnya, speech recognition sistem juga menggunakan kamera untuk merekam gerakan bibir. Kata-kata yang tidak jelas atau parse data dipecahkan lebih akurat dengan menggunakan informasi visual. Ada perbedaan speech dan non-speech. Yang speech, serial dan user harus mendengarkan keseluruhan kalimat sebelum mengerti maksudnya, sehingga membutuhkan waktu yang panjang.
Yang kedua, kita perlu memahami dan menerjemahkan untuk mengetahui bahasa yang digunakan. Kalau non-speech, yang pertama dapat diasosiasikan dengan kejadian khusus dan waktu yang dibutuhkan lebih pendek. Yang kedua, universal, berarti mempunyai arti yang sama di belahan bumi manapun. Yang ketiga, menyediakan informasi status. Yang keempat, navigasi sistem. Ada pengenalan tulisan tangan. Pengenalan tulisan tangan atau handwriting recognition merujuk pada teknologi yang memungkinkan komputer atau sistem untuk mengenali dan menginterpretasi tulisan tangan manusia menjadi bentuk teks yang dapat diproses oleh mesin. Tulisan tangan menawarkan input tekstual dan input grafik dengan menggunakan alat yang sama. Itu yang pertama ada teknologi, yang kedua pengenalan tulisan tangan. Di sini ada teks, hypertext, dan hypermedia. Teks merujuk pada urutan karakter atau simbol yang membentuk kata, kalimat, atau paragraf. Hypertext adalah teks yang berisi tautan atau referensi ke dokumen atau sumber daya lainnya. Yang ketiga, hypermedia. Hypermedia adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep hypertext yang mencangkup bukan hanya teks tetapi juga berbagai jenis media seperti gambar, audio, video, animasi, dan elemen interaktif lainnya. Pengenalan gerakan. Gerakan adalah komponen IMK yang menjadi pusat perhatian dalam multimodal sistem. Dengan beberapa gerakan untuk mengontrol komputer adalah merupakan suatu keuntungan pada situasi di mana tidak ada kemungkinan untuk melakukan pengetikan atau ketika panca indera lainnya tidak bisa digunakan. Dengan vision system yang baik memungkinkan komputer untuk mengenali usernya dan membentuk sistem yang sesuai dengan permintaan. Computer vision mempunyai efek dalam pada interaksi. Di sini ada aplikasi multimedia system. Yang pertama ada interface user dengan kebutuhan khusus. Yang kedua virtual reality. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.